saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, Tuhan kita itu penuh dengan anugerah. Oleh sebab itu, ada anugerah umum untuk semua makhluk ciptaannya, termasuk manusia. Ada juga anugerah khusus. Anugerah umum tidak menyelamatkan, tapi anugerah khusus di dalam Yesus itu yang menyelamatkan kita. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami sungguh-sungguh berdoa supaya Tuhan menolong semua pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, sehingga mereka betul-betul menyadari pentingnya mereka menerima anugerah khusus dari Tuhan Yesus Kristus bagi hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Kejadian pasal 8. Kejadian pasal 8 ayat 22. Kejadian pasal 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Amin. Inilah yang sangat saya sukai firman Tuhan ini. Ya. Jadi walaupun sekarang saudara sekalian kita melihat ada perubahan cuaca yang ekstrim, kondisi-kondisi iklim dan musim yang sangat tidak menentu sekarang ini, tapi saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang pegang kendali dan yang berkuasa membalikkan keadaan. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita semua untuk percaya, tadi saya sudah katakan dari awal, anugerah Tuhan secara umum untuk umat manusia, untuk semua makhluknya, termasuk pohon dan tanaman. Itu sebabnya mengapa hari ini saya mengajak kita semua untuk menang dari apa? Roh serakah. Mengapa kemudian dunia ini seperti ini sekarang? Karena keserakahan umat manusia. Kenapa? Hutan habis dibabat. Di mana-mana ada perkebunan yang tidak lagi
menghasilkan oksigen yang sebenar-benarnya seperti hutan yang asli. Ya, selama ini terus dikembangkan, ya kita tahu bahwa kita sendiri yang bunuh diri. Maksudnya ialah kita sendiri mencelakakan diri kita sendiri, kan? Saya sedih melihat kondisi misalnya di tempat kami di Kalimantan. Saya pernah tinggal di satu tempat, saudara sekalian, 75 km dari kota Pontianak, tapi tempat itu memang masih pedalaman sekali. Saya tinggal di sana. Di sana ada lapangan pesawat terbang, airstrip itu ya, yang dari rumput tempat mendarat itu pesawat terbang kecil yang hanya bisa muat 6 orang dengan pilotnya. Nah, saya ingat betul kami waktu di sana itu lapangan dan tempat tinggal hamba Tuhan misionaris itu tidak pernah ada banjir. Tetapi 3 tahun yang lalu saya terkejut ketika melihat seorang membuat foto di mana air sekarang sudah sampai ke atap rumah bekas misionaris itu. Misionaris itu memang sudah pulang, ya, pulang ke negaranya di Kanada. Tetapi kemudian yang mengagetkan saya ialah apa yang terjadi kalau dulu itu airstrip itu, lapangan terbang kecil itu bisa kena banjir. Bagaimana pelayanan hamba Tuhan itu? Itu 3 tahun yang lalu. Dan sekarang kita mendengar di seluruh Kalimantan Barat, ya saya tidak tahu, tidak peduli dengan tempat yang lain. Tetapi maksud saya itu daerah saya, kampung saya. Ya, dan sekarang banjirnya minta ampun. Nah, itulah pesan saya hari ini untuk kita semua. Saya tidak ada hubungan dengan saudara berkebun. Saya tidak ada hubungan dengan saudara membabat hutan. Tetapi saya ingatkan di sini bahwa itu firman Tuhan ini akhirnya mengalami distorsi, gangguan-gangguan yang nyata. Saudara tahu bahwa ini firman Tuhan disampaikan oleh Tuhan kepada Nuh, generasi umat manusia yang masih tersisa dengan anaknya Sem, Ham, dan Yafet. Itu yang menghuni seluruh dunia sekarang ini. Dan seharusnya dalam alam bawah sadar kita semua ini, kita ini keturunan Sem, ya, maka kita seharusnya ingat betul, selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Dingin dan panas itu di mana? Di negara-negara subtropis. Dan kemudian kemarau dan hujan di negara-negara tropis. Seperti negara kita ini, saudara sekalian. Mari kita sekarang mencari Tuhan yang sudah berfirman kepada Nuh dan generasi anak-anaknya yang menyebar sekarang ke seluruh dunia sampai kepada kita sekarang ini. Mari kita sungguh berdoa, karena kita melihat misalnya sekarang perubahan iklim yang ekstrim, musim dan cuaca yang kacau, musim hujan jadi musim kemarau jadi musim hujan. Saya ingat saudara sekalian, saya diajar oleh bapak saya seorang petani. Kalau sudah sekitar antara bulan Juli, bapak saya ajak saya tidur di luar, berbaring di luar tengah malam. Di serambi begitu, kami biasa buat seperti itu di luar, dan kami melihat langit. Ayah saya ajak saya melihat bintang. Dia ajar saya betul-betul. Ini sekarang bintang menunjukkan bahwa ini musim kemarau. Dan betul musim kemarau, saudara sekalian. Dan dia ajar saya juga lihat bulan. Bulan sabit itu, waktu baru terbit, dia bilang, ini bulan sabit menunjukkan bahwa ini musim hujan. Kalau bulan sabitnya bentuknya begini, ini musim kemarau. Dan betul yang ajar ayah saya. Dan kemudian bulan Agustus dia bilang saya, ini musim cocok sekali untuk kita
menanam padi karena mulailah musim hujan. Sesudah musim kemarau. Musim kemarau itu kami membakar ladang. Saudara sekalian, saya mengajak kita sekarang, kembalilah kita kepada Tuhan. Minta anugerahnya lagi supaya musim dan cuaca menjadi baik kembali. Dulu orang mengejek kita kebakaran hutan. Tapi saudara lihat, baru lalu, ya beberapa bulan yang lalu, ya kita melihat kebakaran hutan yang hebat sekali di Amerika Serikat. Dan saya dengar juga sekarang kebakaran hutan di Jepang. Jadi mari kita sekarang belajar, tidak peduli di negara mana, tidak peduli di daerah mana, sekarang mari rame-rame bertobat. Buang semua keserakahan, buang semua sikap hati yang tamak itu dan kembalilah kita kepada Tuhan. Supaya musim dan cuaca kembali pulih dan anugerah Tuhan berlimpah kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Tolong semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini dalam skala kecil, kami mulai membuang jauh sikap serakah, sikap tamak, supaya Tuhan memulihkan lagi musim dan cuaca, karena kami sudah kembali kepada jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.